abang-abang kan saya stand up sini. Kan penonton agak deket sini, ada abang-abang nih sebelah sini. Saya lupa mukanya gimana, pokoknya terima kasih abang itu. Dia bilang ngomong, kebalik mas gitu. Tapi kedengeran ya, kebalik. Ada abang-abang sini ngomong, kebalik. Lucu banget. Cara menulisnya komika dengan beragam gitu, di pandangan jurnalis itu apa mas? Kayak, tapi jurnalis gitu ada yang ketersinggungan nggak mas? Jangan dipelintir, jangan dipelintir. Nah biasanya kan pelintiran tuh biasanya kalau udah dipotong-potong tuh. Iya. Diambil hal-hal yang menyudutkan seseorang atau mengadu domba satu yang lain gitu. Ya, menghadapi resiko-resiko itu kalian gimana? Nutup akun. Itu kayak kalau di era dulu tuh model kayak Bagito gitu-gitu ya? Iya, tapi lalu lebih DKI. versi ekstrimnya ini. Yang buka-buka baju. Kan kelompok kan, 3 orang, 4 orang. Terus dulu siapa lagi? Bagito, DKI, Warkop, Siang Komar dan sebagainya itu apa dulu? 4 sekawan ya, itu kan juga kelompok ya. Kalau dulu kan basisnya pakai radio ya, sekarang pakai apa ya? YouTube ya? Spotify. Oh di Spotify, podcast ya? Podcast. Dan itu kayak jadi ajang untuk mereka bertemu sama komunitasnya. Benar. Itu di balik papan aja 1.000 yang hadir? Iya. Wih. Kalau kalian lihat itu fenomena apa? Unik, kaget. Unik, kaget. Karena waktu dulu mereka pas naik banget itu, ya itu bercandanya tuh sobek-sobek baju. GJLS, iya. Gak jelas banget berarti. Gak jelas. Mandi di panggung. Ya, kayak orang tuh sampai di kepalanya mereka representasinya We Bear Bears. Ada tuh yang panda 3, yang coklat. Iya. Kayak gitu. Itu kan dari komik kan itu, apa kayak animasi ya? Animasi Cartoon Network gitulah. Yang 3 panda. Yang dijual di Miniso itu. Oh dari situ nggak jelasnya. Tapi connect ya ke audiensnya ya. Iya. Bisa membuat Somehow. apa yang mereka lakukan tuh kayak diterima aja. Sampai tahu kelakuan bininya Ibzi ini suka nge-mall gitu, sampai sedalam itu mereka taunya. Tapi buat kalian nih stand up ya, terutama Rizky nih ya, kan 13 tahun nih, Fer. 13 tahun. Iman apa yang membuat lo begitu kuat bahwa lo akan main di sini? Kepercayaan apa yang lo bikin, wah gua di sini 13 tahun lo, zaman lo masih SMA berarti? Suka stand up doang mas aku. Suka stand up? Apa yang lo membuat lo suka? Crafting jokes ya? Bikin jokes ya? Crafting joke-nya. Crafting joke tuh gimana kalau dalam konteks seorang stand up comedian? Ini konteks orang awam ya. Kalau bagiku crafting jokes kayak bikin puzzle. Kayak kita dulu kecil dikasih puzzle, terus diberantakin, nyusun satu-satu. Jadi kepuasan itunya mas. Sebenarnya stand up-nya tuh depan layarnya tuh agak kurang sebenarnya. Suka ininya. Craftingnya itu. Nah, itu kayak kerajinan tangan itu kan, jadi dapetin satu semua. Kayak tadi tuh nonton stand up comedian tadi subuh apa? Dapet gitu, kayak pas ngeliat jokesnya tuh kayak wah gitu, kayak mau pecah sendiri kepala. Cir, keren banget ini, nulisnya gimana ini. Kadang ngeliat jokes tuh masih suka begitu mas. Oke. Lo bedah lagi gitu? Oke. Kok opininya seberani ini ya? Cara clearance-nya gimana ya? Itu tuh kadang yang bikin kalau udah tahu tuh kayak bisa gitu diginiin tuh. Ada materi, aku nggak tahu kalau mas ngikutin, namanya Pete Holmes tuh, nama stand up comedian-nya. Masa materinya gini, hidup nih nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Kalian pikir kalian di bumi kan gitu. Kalian pikir kalian di Amerika kan? Coba zoom out gitu. Kalian tuh di bumi, batu, terbang, tanpa ruang hampa. Dan infinite lah. Pokoknya ruang hampanya infinite sampai jadi endlessness. Pokoknya ini nggak masuk akal itu. Terus kita kayak hidup biasa aja gitu. Aku molekul gitu. Ini aku ada molekul nih, namanya aku gitu. Itu tuh aku pas denger itu, kok penontonnya nangkep, kok konteksnya dapet gitu, yang orang awam juga ngerti.
Jadi membuat konteks yang tadinya dia ngerasa gede jadi kecil banget kan? Iya. Apalagi di hadapan semesta yang begitu gede ya. Oke. Aku suka tuh jokes-jokes yang begitu sebenarnya, cuman nggak bisa Oke. bawain. Kalau Firza Alamsyah nih, Iya, Salam, Firza Alamsyah. apa yang membuat lo percaya bahwa stand up adalah jalan yang akan lo lakukan ya untuk hidup lo? Kalau gue mas kayaknya mas cuma emang kayak skill ini doang yang bisa gue lakuin di hidup gue. Jadi mau jadi PNS, mau kerja apa kayaknya nggak bisa deh, kayak ini doang nih. Mhm. Sebenarnya dasarnya tuh kenapa gue ketemunya stand up karena gue dulu punya sahabat mas, namanya Aan. Aan. Iya. Mhm. Kami berdua punya mimpi. Kami tuh dulu mempertanyakan kenapa dalam satu keluarga pasti ada satu orang yang omongannya didengar terus. Di keluarga. Iya. Oh, oke. Padahal mah kagak yang paling tua, kagak yang paling Sukses. pendidikan, cuman kaya doang. Tapi selalu ada satu orang yang kayak gitu Dalam Selalu keluarga. Iya. Mhm. Selalu ada orang yang misalkan ini makam orang tua pengen dibagusin nih. Dia yang punya nunggu suara. kabar dulu aja, iya kayak gitu. Mhm. Kami tuh, gue pengen jadi orang yang didengerin kayak gini nih omongannya. Oke. Temen gue si Aan, ketemulah video stand up-nya Cak Lontong dulu. Hmm. Wah ini nih, ada orang ngomong sendiri didengerin. Kayaknya kita harus jadi seperti ini, gitu. Nah itulah akhirnya saya ingat, oh iya, nyoba dah belajar untuk stand up. Mhm. Mhm. Stand up, makin kesini kan kelihatan juga tuh, ternyata dari stand up ada uangnya, dan lumayan, dan banyak abang-abangan yang udah sukses. Makanya Oke. mikir, gue tekunin dah dunia ini, gitu. Sejak tahun berapa Fir berarti lo? 2015. 2015. Wah, berarti Rizky lebih jauh lagi ya, 2013. Aldo 2012. 2012. Oh, awal ya. Ada yang juara 3. Iya, itu 3 besar tuh orang lama semua, Mas. Nggak ada orang baru. Nah, dalam konteks ini kan kalian perjalanannya panjang banget tuh. 13 tahun, 12 tahun untuk menemukan bahwa ini adalah yang lo pegang gitu ya. Itu kan sesuatu yang gue sendiri, gue punya keyakinan sebesar itu nggak ya? Kan di tengah jalan pasti lo ada goyah. Kemampuan untuk lo berpegang pada hal yang lo mau yakini ini, wah, lo bertahan gimana? Nggak bertahan banget. Jujur, tiap hari tuh nanya itu, bener gak ya jalannya, bener gak ya jalannya gitu. Oke. Tiap hari, tapi pas bangun nggak tahu, aku kayaknya tuh orang yang kalau bangun tidur tuh keriset semua yang kemarin. Jadi nol lagi. Jadi dari nol lagi. Enak dong, enteng. Nggak enteng juga mas, kalau kita ada bikin salah di kemarin kan. Oh iya. Jadi kepikirannya jauh gitu. Hmm. Nggak, ya satu sisi sih bersyukur punya keriset Kemampuan itu, ngeriset, bangun ya. tidur itu. Cuman di satu sisi kadang petaka juga itu, Bang. Jadi kalau ditanya bertahan gimana, nggak tahu, Bang. Aku ya orang yang mikir suka naik panggung, cukup naik stand up aja yang penting gitu tiap hari. Pengennya tuh itu doang. Itu juga alasan ikut suci kan, karena pengen stand up tiap minggu. Oke. Bukan karena mau apa gitu, bukan karena mau apa, karena aku mau naik panggung tiap minggu mas. Jadi kayaknya nggak ada yang ini dah, nggak ada yang ini banget untuk pertahankan gitu ya. Karena tiap hari juga bertanya gitu. Siapa sih yang nggak bertanya dalam hidup ketika ketidakpastian hidup nih isinya gitu, kan? Ini bener nggak ya? Kalau tahu jadi PNS, kalau nggak jadi BUMN gitu, apa segala macem. Cuman apa ya? Kenapa ini jalannya? Kan udah nyoba semua yang tadi, yang PNS udah dicoba, nyari kerja udah dicoba, BUMN udah coba, semuanya nggak dapet. Terus kata ibu, ya udah bukan rezeki, lah mungkin rezekimu di stand up kali katanya itu. Oh ibu, makanya itu yang lo bawain di materi juga ya, waktu kemarin final itu. Iya bener mas. Tapi dari keluarga kayak ada, ya awal-awal kan lo di keluarga yang beda sendiri nih, outlier ya. Kayaknya semua anak kedua beda sendiri. Oh lo anak kedua ya? Iya anak tengah kayaknya lain dah. Kayak beda gitu, kayak bukan keluarga ini anak kedua gitu. Banget, beda banget. Kayak abang itu pinter banget. Yang Abang, dokter ya? Hah? Yang dokter? Yang dokter, nggak cuma dokter itu mas. SMP akselerasi dia. Oh. SMP akselerasi, SMA bisa masuk ditawarin nggak pakai tes, harusnya kelas akselerasi, tapi dia milih nggak mau, aku mau tes aja soalnya aku takut teman kuliah aku nggak seumuran.
akselerasi masuk kedokteran, Mm-mm. nggak cukup tuh, nggak puas bagi dia. Aku harus ambil spesialis kulit dan kelamin. Kuliah dia di Brawijaya, naikin standar tinggi banget. Baru lulus tahun ini. Oke. Jadi lumayan pressure-nya sebenarnya mah. Pressure-nya karena itu gitu. Tinggal di rumah orang yang pinter, yang bapak mama pinter, IPK bagus gitu. Terus saya ini ujian aja nilai jelek. Saya SMP nggak lulus ujian nasional bahasa Indonesia, Mas. Oh iya. Paket B saya. Baru mama nanya, kok bisa nggak lulus itu? Nangis tapi. Kok bisa orang Indonesia nggak lulus bisa bahasa Indonesia? gitu aja. Jadi ya begitu. Tapi pada akhirnya untungnya saya punya orang tua yang bebas anaknya hidup dari apapun. Oke. Jalan hidup tuh boleh milih sendiri. Diberi kebebasan ya untuk itu. Kayak abang kan jadi dokter. Biasa orang jadi dokter, anak jadi dokter karena bapak mamanya dokter. Ya, ini enggak. Ini enggak. Bapak mama saya orang kehutanan. Terserah kalian mau jadi apa gitu. Yang penting tanggung jawab gitu. Yang penting kalian sampai mama happy dah cukup. Karena kalian nanti ada hidup sendiri. Oke. Jadi ada keleluasaan diberikan ke anak-anak. Ada, walaupun kadang suka diingetin, ya itunya bikin panik. Pressure. Sebenarnya Mas. Itunya kapan nih kerja, kapan nih lulus gitu. Saya kan kuliah lama juga karena males. Lo ngambil jurusan apa dulu? Sosiologi, Mas. Sosiologi. Oke. Berapa tahun? 7. 7 tahun. Oh, oke. Oh, masih dimungkinkan ya tahun ini 7 tahun? 7. Oke. Saya lulus pas Covid. Oke. Ya, Jadi ya. saya wisuda online. Kenapa saya lulus? Karena Covid. Kalau nggak Covid kayaknya nggak lulus. Nggak lulus. Karena kan waktu Covid konsultasi skripsi online, apapun online. Dipermudah kayaknya. Lebih cepet gitu daripada yang gerak sana sini apa gitu. Di Samarinda? Samarinda. Oke. Universitas Mula Warman. Mula Warman. Kalau Firza gimana, Fir? Berhadapan dengan keluarga atau kan tadi lo bilang pengen jadi kayak orang di keluarga tuh yang didengar gitu. Iya. Tapi dalam perjalanan itu kan nggak langsung bisa terwujud tuh. Sekarang udah terwujud. Enggak juga sih. Itu sama. Tetap sama. Ternyata belum begitu ngefek banget. Ah. Soalnya kan keluarga gue ini, Mas. Ini kalau perbedaan keluarga sama kayak Rizky ya. Keluarga gue tuh kalau di Palembang ialah PNS, pegawai bank. Nah, itu tipikal sih. Iya. Iya. Karena di daerah PNS kayak gitu kan ini banget kayak dipandang banget. Ya, gitu. kasta tertinggi di daerah ya. Di daerah pegawai bank dan PNS. Nah, kenapa kayaknya gue bertahan di stand up? Karena gue bodoh kayaknya, Mas. Karena gue udah pernah disodorin udah diarahin gue arahnya nih. Kayak nanti kuliah teknik sipil. Dari SMK gue SMK akuntansi. Kuliahnya teknik sipil. Nanti ikut tes PNS gitu-gitu. Cuman nggak mau gue. Teknik sipilnya selesai tapi? Enggak selesai. Ya karena gue bodoh itu gue enggak stand up jalanku. Aku akan didengar dengan cara berstand up dia. Ya, ikutlah stand up bertahan sampai sekarang. Berat. Dulu pernah vakum 2 tahun dari stand up karena ngerantau ke Jakarta. Open mic, nyoba open mic di Depok. Wah, ternyata perbedaan komunitas daerah sama ibu Jakarta kota tuh jauh banget. Apa bedanya, Fir? Jakarta tuh kayaknya perkembangannya selisih setahun mungkin ya di daerah sama Jakartanya, karena kan Jakarta lebih pusat cepet juga ya? gitu. Iya. Jadi pas datang ke Jakarta, komedi-komedi yang di daerah udah nggak kena gitu, Nggak relevan lagi. Udah nggak relevan lagi, udah beda jokesnya gitu dan banyak warna banget di Jakarta. Merantau ke Jakarta nggak lucu, Mas. Berapa kali open mic tuh nggak lucu. Akhirnya vakum dulu gua. 2 tahun. 2 tahunan. Ngapain selama vakum itu? Kerja sama Mas Terlimbat. Oh, pakai mirip ya. Emang kalau kerja sama bos harus mirip sama bos ya? Enggak sih. Nah, dari situlah apa yang lo dapat kemudian masuk lagi ke stand up. Nah, kayaknya jiwa nih masih lengket sama stand up. Pas banget ada junior saya dari Palembang ngerantau ke Jakarta, menang. Oke. Menang lomba kritik DPR. Tahu Aji DPR nggak, Mas? Aji Yang DPR? dulu anak kecil ngeritik DPR viral. Oh iya di sosmed rame itu. Nah, itu komunitas Palembang juga. Oke, iya. Iyalah dia ngerantau Ke Jakarta. Iya, ngerantau ke Jakarta kan menang DPR. Aku diajaknya lah sama dia buat bantuin bikin spesial show dia, ngerekam. Kan aku kameramen.
ngerekam, dilihat mulai kenal sama circle-circle komunitas stand up Jaksel. Ada dulu namanya Bonar Manalu. Suci sebelumnya. Iya. Dia diangkat jadi talent di Comika, Markas Comika. Yang tempatnya Panji? Iya, benar. Nah, Bonar ngehubungin karena pernah ngeliat gue ngerekamin show-nya dia kan, dan udah pernah ngobrol, ditawarin untuk jadi representatif dia. Manajer dia di Comika, masuklah Comika. Dari Comika itulah balik lagi stand up. Tiap hari Mas nonton stand up Mas, ngeliat berjuta warna komedian dari yang senior sampai yang masih merintis. Di Comika itu? Iya, itulah akhirnya ngeresap tuh, nggak tahu ya kenapa ya. Kita tuh kalau nonton suka secara nggak langsung kayaknya ngeresap gitu. Iya, masuk. Ya karena ada minat. Iya. Kalau nggak ada minat kan orang nggak akan nempel tuh. Kayaknya. Nah, di situ lah mulai ngeresap masuk. Open mic lagi pecah-pecah tuh. Kayak stabil tuh, meningkat mulu. Jokesnya gitu. Sampailah masuk Suci ini. Oke, jadi kesempatan lo di Comika itu kayak lo kayak di drill lagi ya, dimatangkan lagi. Dan kemudian bisa masuk ke Jakarta. Masuk ke Jakarta. Oke. Masuk dan jokesnya beradaptasi pesat di Comika karena buat ikut kelas pecahkan aja Mas, kan bayar ya? Iya. Aku ngerekam. Panji tuh bayar tuh? Iya, kelas pecahkan tuh kan bayar ya? Gua tuh ikut kelas pecahkan 2 tahun Mas, gratis sambil ngerekam gua ngeliatin, oh gini ya caranya bikin jokes ya. Jadi lo belajar gratis sambil merekam? Merekam, Suci 10 kemarin. Sucinya Yono Bakri kan, kan ada kelas pecahkan juga. Gua juga yang ngerekam. Jadi sebelum gua dapat pembelajaran di Suci 11, udah dapat duluan tahun kemarin. Oke, jadi itu otodidak banget ya? Otodidak. Lo secara nggak langsung menemukan materi-materi yang mematangkan stand up lo kemudian. Benar. Jadi udah, ya makasih lah Mas Panji. Saya adalah dapat ilmu cuma-cuma dari Mas Panji. Cuma dari mereka. Kalau Rizky kan lo di Samarinda ya? Iya. Ke Jakartanya kapan? Sering. Saya bolak-balik. Oke. Karena saya stand up itu timelinenya 2011, umur saya masih 15. Ya, SMP, SMA ya? SMA kelas 1. Kelas 1. Oke. Nah, udah ikut stand up. Itu juga didaftarin temen. Karena saya suka bikin cerita-cerita lucu yang saya bagikan ke WhatsApp grup BBM dulu. Grup BBM kelas. Iya. Itu didaftarin, ikut. Terus taunya ini di Jakarta tuh dari temen juga. Nah, dia ngasih lihat ini videonya Bang Radit yang dulu zaman dulu. Iya. Ini tuh. Oh, pengen dah nyoba di sana gitu. Jadi tiap libur semester genap tuh selalu ngomong ke mama tuh. Ke Jakarta? Aku mau ke Jakarta mak gitu. Karena kebetulan ada keluarga mama juga di Jakarta. Jadi sekalian ke rumah nenek gitu. Kan nenek di Jakarta juga. Sering itu kalau udah 3 bulan tuh libur semester genap 3 bulan tuh balik Samarinda. Ntar tahun depannya begitu lagi gitu. Selama 3 bulan apa yang lo lakukan? Open mic aja keliling. Open mic keliling. Anak 15 tahun naik ojek kemana-mana. Dapat kesempatan kemudian ngerasa bahwa oh iya ini gue harus fokus di sini nih. Itu kapan? Ketika bolak-balik Jakarta itu atau? Kapan ya fokusnya tuh harus fokus di sini ya? Saya nggak ada gitu Mas. Ada kalir aja jalan aja. Saya juga. Tapi sekarang tinggal di Jakarta kan? Tinggal di Jakarta. Full. Full. Nah kalian kan 2 orang dari luar Jakarta nih. Satu dari Kalimantan, Samarinda, satu dari Sumatera, Palembang kan. Yang lihat Jakarta awal-awal ketika lo mau masuk di stand up tuh gimana? Gue dulu. Iyalah. Kalau gue kaget banget Mas. Kaget banget. Dengan sangat liar. Karena di daerah tuh ada beberapa hal kayak gak bisa bawa jokes blue. Jokes blue tuh gimana maksudnya? Ya menjurus ke arah dewasa. Oke. Mungkin bahas tentang kondom atau hubungan seksualitas. Di daerah nggak diterima tuh? Iya, nggak bisa diterima karena terlalu jorok gitu. Dark belum tentu bisa diterima. Di sini seliar itu Mas. Materi dark tuh bisa diterima, blue bisa diterima. Dengan sebrutal itu omongan, kaget dong. Kita, wah bisa nih begini. Ada shock gitu. Dulu ya? Iya. Oke. Tapi kalau misalkan soal berkomunitasnya sebenarnya nggak beda jauh. Cuma tiba-tiba ketika teman-teman komik yang underrated naik ke atas panggung, wah bisa ya pembahasan kayak begini gitu. Bisa act out sebesar-besar itu. Oke. Dengan
Kayak Blue deh. Blue digambarin pakai act out-nya juga, Mas. Di daerah Itu ngomongnya aja nggak berani, nggak keluar. Ini ada act out-nya. Ini ada act out-nya. Seliar itu Jakarta. Serem. Artinya lo melihat bahwa sebenarnya ruangnya terbuka lebar. Sebenarnya nggak terbatas. Sebenarnya ini nih Jakarta nih batasan untuk larangannya tuh lebih tinggi gitu daripada daerah. Daerah tuh banyak ditekan gitu. Karena makanya adat ya, ada norma adat, ada moralnya belum. Moral kompasnya belum secanggih di sini. Kalau sendiri gimana ngeliat Jakarta? Ini ngelihat secara umum. Ya, secara umum. Apa ya? Kagum dulu. Karena masih 15 tahun Mas aku kesini gitu. Kayak gedung di sini tinggi gitu. Masih visual yang kagum masih ini yang kayak kemana-mana ayo, ke Dufan ayo, apa seneng gitu. Karena di sana nggak ada kan yang begitu gitu. Kaget juga, seneng juga gitu. Terus cepet juga orang di sini pada cepet-cepet Mas, ya kan kayak ini nggak ada nih orang duduk, nggak ada orang duduk. Orang besuk-besuk gitu ya. Semua lewat aja, ada yang sambil jalan sambil makan apa gitu. Kayak tidur di sini kayak rugi. Kayak ada hilang apa gitu kayak waktu kayak dibuang sia-sia dengan tidur gitu ya. Iya. Kayaknya emang kotanya secepat itu gitu. Terus di sini udah ada lama, di daerah baru ada gitu. Kayak Paugah. Di sini kan dari aku kecil, dari umur 15 sudah ada nih. Daerah baru muncul. Di Samarinda baru ada. Lu tau nggak perbedaan Paugah di sini sama di daerah? Kenapa? Apa? Kalau di sini Paugahnya gini. Kalau di daerah gini. Sumpah lu perhatiin dah. Gue merhatiin. Kalau di sini gini. Kalau di sini gini. Gitu. Kalau daerah gini. Kalau di daerah gini. Nah, menurut observasi lo itu kenapa? Apa? Observasi lo atau pengamatan lo kenapa itu? Beda tahun kan. Di sini perkembangannya udah lewat. Berarti nanti kita 20 tahun di Paugah ya gini. Enggak yang gini. Enggak gitu. Masalahnya aja kita nggak apa-apa ada Paugah aja. Paugah bagus kalau ada macet. Benar. Kalau nggak ada apa-apa. Ada macet. Iya. Jadi dia nggak mutarin siapa-siapa Mas. Kadang mau ngasih juga. Ya kau nggak kerja ini. Aku muter sendiri. Itu persis tukang parkir sebenarnya. Iya. Kalau nggak ada gangguan apa-apa kita bisa parkir dengan mudah. Iya. Nggak ada orang, tapi begitu kita keluar aja, ini ada orang. Tapi kadang ada tukang parkir yang pas kehadirannya tuh kita butuh gitu, yang mundurin mobil ketika jalan lagi rame. Itu kayak pengen ngasih gitu lebih gitu. Sama ini gue pengen menggugat tukang parkir. Kenapa? Kalau kita ngasih duit 1.000 dicemberutin, dikasih duit 2.000 normal dia senyum, tapi dikasih 5.000 kembalinya 2.000. Kenapa itu? Yang harga pastinya yang mana sih nih? Tukang parkir. Kagak ada pecahannya bang, susah pecahan 3.000. Iya. Aku pernah lagi nggak ada, aku kasih rokok. Terima deh. Iya, cemberut. Saya nggak suka mentol Mas. Tapi di mana lo ngasih goceng dikembaliin? Gua nggak pernah parkir motor kasih goceng dikembaliin. Kemarin kameramen tadi pada senyum. Relate mereka. Nggak 3.000 Mas. Iya, 2.000 dikembaliin ya karena pecahan kan. Nyari 1.000-annya susah. Padahal banyak aja mereka dapat 1.000 gitu Mas. Tapi balik ke yang ini, lo kan tadi tumbuh dalam perkembangan komika yang tadi banyak dan dapat. Lalu Rizky kan juga berkembang karena bertahap datang bolak-balik ke Jakarta dan sebagainya. Nah untuk sosok berdua kalian lihat siapa komika di Indonesia yang menurut lo, wah begini nih? Kalau saya itu 3 saya. Bung Raditya Dika, Bang Rian Andriandi sama Bang Ridwan Remin. Ridwan Remin, oke. Emang triple R semua sih kebetulan. Sama lo juga R. Emang seneng aja ngeliat mereka bertiga. Apa menurut Rizky dari ketiga ini yang menurut lo, wah ini keren ya, atau setidaknya jadi acuan buat lo stand up? Bang Raditya Dika. Kayak storytellingnya bagus banget kalau stand up gitu. Terus flawless. Kayak nggak stand up gitu. Ya, santai aja gitu. Santai gitu. Pembawaannya enak juga. Kadang isi materinya tuh ringan gitu. Ringan tapi penting, Mas. Oke. Jadi kemampuan dia ngambil hal-hal yang biasa ya, hal-hal keseharian yang dialami itu. Itu
emas semua gitu menurut saya. Begitupun Bang Rian Adriandi. dan Bang Remin juga begitu. Oh, Rian sekarang lagi jaya-jayanya nih. 10 Iya, juta jumbo ya. Dia juara Suci 1 ya. Juara 1 sih. Juara 3-nya Ernest. Awareness. Oke, iya. Kalau Bang Rian itu observasi detailingnya Hebat ya. sama yang kecil banget. Itu aku yang kadang pas denger, wah gitu kayak mau meledak kepalaku. Kok bisa kesini sih arahnya gitu. Aku banyak jokes Bang Rian yang lumayan terngiang di kepala. Oke. Kayak dia bahas kenapa sambal ada tulisan sobek di sini. Harus di situ kah kita ngobek? Kenapa nggak boleh di tempat lain gitu? Jokes-jokes begitu tuh yang aku seneng. Oke. Yang kayak "Ih, kok bisa kepikiran? Padahal itu kan tiap hari kita lihat Iya. ya mas. Keseharian Tiap hari, ya. Cuman kita nggak nangkep itu aneh gitu. Kayak biasa aja. Tapi bagi Bang Rian tuh bisa digugat gitu. Sedemikian rupa jadi jokes gitu. Dan penontonnya juga ketawa, relate apa segala macem. Kalau Remin? Ini sih efisiensi di bikin materinya tuh Oh, oke. nggak ada kata yang sia-sia. Kayak kepake semua gitu. Dia nyebut ini tuh untuk ini ntar. Atau bisa nyebut ini di menit 10, ini untuk planting ke 30 ntar kepake lagi. Oke. Ya, kayak gitu yang kayak wow. Diniatkan banget ya pilihan katanya Pilihan itu ya. katanya lugas, Rapi banget dong berarti. efisien. Iya, rapi banget Bang Remin. Bang Ridwan Remin. Iya. Jago banget. Pengen berguru dengan itu. Dan dalam perjalanan lo melihat mereka untuk bagaimana menyusun materi dan kemudian memanggungkannya. Benar. Itu juga jadi gaya lo juga kan? Tenang, pelan, Iya, lalu kemudian jeder gitu. benar. Kayaknya berpengaruh karena 3 orang yang 3 orang. gitu ya. Oke. Kayak mikirin kata-katanya kadang mungkin ada ambil-ambilnya dari Bang Remin. Tapi cara ngeliat sesuatu yang ngambilnya dari Bang Rian. Terus Raditnya membantu untuk crafting yang jadi storytelling ya. Ngolahnya biar gimana sih jadi ringan. Kadang nggak semua apa yang kita observe itu bisa disampaikan semua gitu. Kadang Persis. penjabarannya harus banyak. Ya, untuk mempersiapkan kan sebenarnya supaya orang dapat konteksnya gitu ya. Iya. Ini ngomongin ini apa sih maksudnya gitu. Kayak gitu. Bener. Kalau lo, Fir, siapa komika atau stand up comedian di Indonesia yang punya pengaruh? Atau setidaknya lo jadikan benchmarking atau lo, wah ini keren ya. Kalau gue Raditya Dika udah pasti satu. Makanya kalian berdua Raditya Dika pas final kan jadi bahan ya. Sama Oke. anak gue kan namanya Radit. Itu serius bener Serius, nama sama Radit? Adriandi. Oh, karena stand up juga? Karena stand up. Oh. Anaknya nama founder mas. Gue Raditya Dika yang bentuk komedi gue kayak gini, Raditya Dika. Bonar Manalu. Benar-benar lo yang tadi minta lo jadi apa tadi ya? Representatif Di ya. representatif ya. Sama Putra Patinama. Putra Patinama. Tahu nggak mas? Enggak, baru dengar. Komik gua. underground itu. Oh, apa uniknya dia atau apa yang membuat lo ngerasa si Putra Patinama orang Timur ya ini? Orang Timur. Oh, oke. Pemilihan diksi yang tepat. Oh, Dia tuh jadi spesialis dia adalah pancelannya dengan diksi-diksi unik. Sama gaya dia stand up, gaya nongkrong banget mas. Kayak abang-abang nongkrong dia, lu mah bla 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 gitu-gitu kayak nongkrong banget. Oke. Jadi sebenarnya gaya gue stand up tuh dipengaruhi oleh 3 orang ini. Raditya Dika tuh secara ekspresifnya. Bukan dari cara penulisan apa segala, Ekspresifnya. kayak gitu-gitu kan. Nah, Bonar responsif terhadap kejadian kecil. Oh, oke. Makanya sebenarnya materi gua bukan materi yang observasi, tapi Respon aja. kejadian sesuatu ke gua, ya istri gua memperlakukan gua sekarang kayak gimana tuh respon-respon gua. Nah, Putra Patinama Diksi yang tadi. mempengaruhi diksi gua, makanya ke stand up sering banget ada diksi-diksi yang kayak tentara perbatasan. Mungkin kalau di final tuh buah naga gitu-gitu. Itu tuh pemilihan diksi yang tepat untuk punchline. Oke. Jadi 3 itu yang mempengaruhi bagaimana sekarang terbentuk ya. Iya. Nah, kenapa kan gue juga mayoritas dari materi gue tuh ekornya tebel kan. Itu Bang Radit itu, cuman Bang Radit yang tempo dulu. Oh, Kalau tempo sebelumnya kayaknya sekarang? udah tua, udah mantap doang.
Kalau dulu kan gerak-gerak mah. Radit ketika seumur lo kan? Iya. Awal-awal stand up kan? Iya. Itu 15 tahun yang lalu kan? 15 tahun yang lalu, Iya, bener iya. Mas. Biasa usia kalian sekarang kan? Masih aktif. Sekarang kan udah pantatnya robek kan. Takut susah keluar loncat-loncat. Oke, kalau dari luar, kalian belajar juga atau mencerna? Gue belakangan sih nonton Netflix, tapi yang lebih banyak politik sih. Stand up luar. Ini Lumayan banyak. lumayan suka. Oke. Banyak komik. Nah, serunya nonton stand up luar adalah cara ngambil sudut pandangnya aneh, Mas. Kan mereka tuh banyak kan komik itu, dan banyak sudut pandang yang Iya, macam-macam. Ada yang dokter mulai muncul. dan gitu. lebih bebas gitu. Jadi kayak ngambil, oh mereka bisa boleh tuh ngambil yang begini gitu. Jadi kayak ada pengetahuan baru lagi. Ada ruang yang dibuka lagi. Ada ya, ruang untuk yang itu. dibuka lagi. Mhm. Aku sih stand up luar lumayan ngikutin sih. Kayak kemarin habis nonton Andrew Schultz yang live. Ya. Habis itu habis nonton Tom Segura yang Sledgehammer juga. Habis banyak lah, saya bingung ini kalau dijelasin satu-satu. Emang saya suka nonton stand up aja. Oke. Karena itu kesempatan kalau kita belajar di awal kan melihat orang itu kan kayak kita juga dapat Benar. pengetahuan ya kan, dan juga caranya anjir nih asik banget nih, rapi banget gitu. Ketahan ya, nggak buru-buru banget nih, santai gitu sampai orang dapat akhirnya dang gitu kan. Gila 1,5 jam atau 1 jam ngomong itu kan effortnya gede banget. Nah kalau dalam proses kalian masing-masing bisa cerita nggak gimana caranya kemudian crafting sesuatu lalu kemudian dapat ini materi. Kayak belakangan lagi nyiapin materi juga kan di untuk Ya. Komika Fest ya. Gimana cara kalian menyiapkan itu? Menyiapkan. Pertama kan kita kalau saya ngambil dari ilmunya Bang Radit ya, nyatet satu hari, satu kejadian satu hari. Satu kejadian satu hari. Apapun yang nempel di kepala gitu. Nah, Lo nyatetnya di mana biasa? di notes saja, Oh di notes, oke di HP. di HP. Kayak ini baru-baru banget nih. Sebenarnya tuh bulan Juli pokoknya adalah tahun kemarin. Saya diajak Bang Ardit Erwanda nonton orkestra. Orkestra. Terus pas duduk, aku saya ngomong ke Bang Ardit, Bang, ini cara menikmati orkestra gimana? Kode etiknya apa? Oke. Udah kelar lagu, tepuk tangan aja. Gitu. Karena nonton orkestra di kepala gue kayak nonton orang latihan band. Lagunya nggak bisa kita nyanyiin, cuman kita bisa dengerin. Terus pas kelar, weh, lanjut lagu lagi, weh, lanjut lagu lagi, weh, pulang. Udah maksud tepuk tangan sama pulang gitu. Hal-hal begitu tuh lumayan mengganggu tuh. Aku nggak tahu, saya nggak tahu kode etik nonton orkestra gimana, apa segala macam. Itu nonton di mana waktu itu, Chris? Ada di acara anime pokoknya. Di Jakarta? Di Jakarta untuk lagu-lagu os-os anime gitu. Oke. Itu yang mau dikembangin ntar. Ketidaktahuan saya nonton orkestra tuh secara etika gimana. Kalau nonton konser kan kita jelas, kita bisa nyanyi bareng. Bisa lompat-lompat bahkan kalau mau. Bisa lompat-lompat. Apa, ini kan orkestra baju rapi, duduk, tepuk tangan. Karena bingung nunggu dulu tepuk tangan. Udah ada tepuk tangan belum? Nunggu dulu gitu. Mau ngangkat HP malu ya kan, yang lain nggak ada yang ngangkat HP, ya, ujungnya tepuk tangan lagi. Gitu doang mas aku. Jadi dapat kejadian, lo catat, dari catat itu lo detail lagi, ngambil sisi-sisi yang ada di sekitarnya. Nyari umumnya dulu, nyari perbandingannya dulu, kayak nonton konser tadi. Tapi ini jokesnya belum jadi. Oke. Gitu, baru mau dibuat. Kayak nggak tahu ini cut aja nih mas ya, agak ada kayak apa-apa sekarang butuh duit. Nggak bisa kita pungkiri, uang tuh segalanya udah. Muslim Pro aja udah nggak pro Muslim lagi. Masa aku mau ngecek kiblat nonton iklan pinjol dulu? Kok bisa? Ini kalau off air boleh nih. Maksudnya, aku mau nyari kiblat loh. Masa aku harus nonton iklan pinjol? Iklan pinjol jelek-jelek kan mas? Yang kayak semua aktingnya kaku. Hai, aku mending nonton iklan game yang ngantri-ngantri masalah power dah. Ada tuh, ada yang begitu. Masa apa ya, itu belum ku kembangin lagi, cuman pengen lah itu secepatnya kelar karena banyak backlognya mas. Oke. Banyak yang belum gitu, belum kadang kelar ya.
perasaannya lagi nggak di situ, lagi nggak bisa dipikirin gitu. Emosinya juga kadang suka nggak jelas, marah kah sama ini, jengkel kah, bingung kah gitu, masih belum jelas gitu. Cuman pas aku begitu, lucu. Iya ya, aku mau sholat biar cepet nih, aku mau nyari kiblat, kenapa aku nonton dulu begini kan, jadi di atas sajadah kan begini. Sebelum kita gelar sajadah. Cari kiblat tadi. Nyari kiblat harus nonton iklan pinjol. Nah ada itu kami biasanya. keresahan-keresahan kayak gitu yang kemudian jadi materi karena lo catat dulu ya biasanya. Iya, aku oke. tuh apapun kayaknya hidupku aneh lah mas. Aku percaya itu. Kayak tiap sehari tuh pasti ada yang mengganggu. Entah secara disengaja atau enggak ya. Saya orangnya lumayan sensitif soalnya. Jadi kayak misalnya ini ada jokes lagi lah. Saya pernah sakit perut. Sakit banget, dan saya itu orang yang tipe kalau buang air harus di rumah. Oh, Bukan yang bisa di publik, sembarang tempat iya, di gitu. publik itu nggak bisa. Nggak bisa. Pulang ke rumah 40 menit nih jaraknya. Pas sampai rumah udah buka celana, udah duduk, cuman kentut-kentut doang, sakit hati saya. Kok pantat ngecewakan gitu. Saya perut sama pantat sama Nggak otak sinkron. nggak sinkron, kan otak ngirim sinyal nih Ke perut. sakit gitu. Kok keluar angin gitu. Yang anehnya lagi adalah terkadang ketika kentut doang kita cebok, ngapain? Kan nggak keluar apa-apa. Kan Angin keluar. doang. Kadang gitu mas ya, Oke. sensitifnya. Jadi hal-hal yang aneh yang terjadi itu. Iya, jadi saya udah materi. ngelakuin dulu, terus pas aneh itu dia. Kenapa begitu ya? Kalau Firza gimana? Boleh ulang pertanyaannya mas? Bagaimana lo membangun materi. Ya dari kalau Rizky kan tadi dari keresahan atau hal-hal yang mengganggu setiap hari udah dicatat, lalu kemudian wah dibangun nih konteksnya dapat. Nah lo gimana, respon kah atau? Gue respon juga, tapi gue agak tarik mundur dikit ya. Gue tuh pernah dikasih tahu sama Rizky Teguh. Rizky Teguh alumni Suci 8. Apa? Hafal semua lo ya? Kita hafal semua alumni. Rizky Teguh pernah bilang dasarnya ketika langkah pertama kita di atas panggung, penonton tuh udah tahu kita tuh orangnya kayak gimana. Oke. Kita tuh cocoknya kayak gimana, penonton tuh sudah menilai. Jadi gue selalu kalau bikin materi nggak bisa yang terlalu pinter mas. Karena Pak lo udah di konteks udah dipahami sebagai yang nggak pinter. Iya. Kayaknya juga begitu, penonton ngeliat gue nggak cocok gue untuk ngebahas yang terlalu pinter, nggak cocok. Oke. Terlalu resah kayak Rizky. Banyak resahin itu juga gue nggak cocok, kayak ngerasain aplikasi nggak cocok gue. Jadi biasanya gue bikin materi yang kalau gue ada kejadian sesuatu gue ngomong ih goblok nih gitu. Itu pasti jadi materi gue. Kayak contoh hal yang baru tuh tuang nasi uduk. Gue beli nasi uduk mas. Ya. Dia tuangin nasi, tukang nasi uduknya baru kagak bisa gebungkus nasi uduk, kan gue ih goblok nih. Nah itu yang jadi materi tuh, gue yang gitu-gitu. Dan diterima oleh pendengar lo. Iya. Oke. Kayak tentang istri tuh, kalau hal yang baru terjadi, gue baru bangun tidur mas, istri gue di samping gue, ayah aku mau masang behel, kata gue goblok kayaknya nih orang. Nah itu pasti jadi materi. Oke. Akhirnya kan itu hal yang rendah banget menurut gue ya, bukan hal yang gue sok pintar, bukan hal apa yang beneran dekat sama gue gitu, yang rendah tuh maksud gue terlalu dekat gitu. Gue nggak bisa yang terlalu jauh, terlalu harus ada edukasi, harus ada gue harus menyuarakan ini, nggak bisa gue. Jadi bener cuma menceritakan ulang kejadian yang menurut gue di luar dari normal gitu. Menurut gue itu doang udah. Jadi gue nggak harus yang wah gue lagi sebel banget akan hal ini, gue harus ceritain enggak. Makanya gue kadang tuh kalau misalkan materi lagi nggak ada nih mas, gue berharap ya Allah datangkanlah satu orang aneh di depan mata saya, apapun itu. Kayak kemarin materi baru jadi juga mas. Saya pulang dari Jakarta mau ke rumah, rumah saya kan Pasir Putih, Sawangan Depok, jauh banget, bukan jauh, lebih ke sepi jalannya. Dari Jakarta. Pasir Putih, tapi namanya keren loh. Iya. Pasir Putih. Tapi di Depok, pinggiran Depok. Dari Jakarta saya malam-malam mesen Grab car. Nah si Grab ini ngomong gini, Mas, cancel aja ya, atau enggak ke BSD, mau nggak mas gitu? Wah goblok dia orang, jadi materi gitu. Orang ke Depok minta ke BSD. Iya, orang rumah gue di Depok suruh pindah rumah.
Tapi kayaknya semua komik tuh ada itunya, Mas. Ada standar. Nah, ini materi. Iya. Ada itunya. Ada kayak momen ahanya gitu. Wah, ini Karena nih semua materi. yang saya catat juga belum tentu bisa semuanya jokes gitu. Siapa tahu itu cuman aneh doang atau kelewat doang. Tapi kayak misalnya ada, nah ini jokes ini. Ya Firza tuh udah nemuin tuh. Ini goblok nih. Ini materiku. Iya. Tapi dalam proses perjalanan kan menemukan bahwa lo cocok dengan ini, lo cocok dengan itu kan nggak langsung jadi kan? Benar. Sampai lo akhirnya menemukan nama ganti-ganti juga kan? Nama Firza Memble pertama. Iya, Firza Firza Monyet. Terakhir Firza Firza Logika. Logika. Itu kan kayak bentuk pencarian juga. Nah sekarang Firza apa dikenalnya? Firza Logika. Logika. Membalik-balik logika itu. Enggak juga mas, akhirnya apa ya kata-kata yang tepat untuk ngejelasin, nggak membalik-balik logika, tapi gua tuh kan komedi yang gua bawa tuh adalah absurd ya. Gua bisa membela semua keabsurdan gua sampai gua mati kayaknya mas. Logikanya tuh gua bisa bela gitu, mau dikata apa gua bisa bela. Ada lah, gitu. ada pembelaannya. Ada pembelaan Logikanya gitu. itu ya di Ada, situ. ada. Oke. Ada. Lucu banget kalau cerita dia, Bob. Ya Allah. Ada materi dia masuk bis itu tuh lumayan. Wah, logikanya tuh lumayan ini karena sempat direvisi. Diacak-acak ya. Heeh. Oke. Yang ada dia masuk bis, ada istrinya yang dia tentara perbatasan kan. Buah naga. Belum. Oh, belum itu buah naga. belum. Sebelum babak buah naga itu dia punya saingan istri, dia suka sama istrinya punya mantan tuh tentara perbatasan. Ya Allah, dia aja penakut gitu. Dia ini kalau lagi naik motor terus diklaksonin bus, bingung gitu ngapain, masuk kolong ganti oli. Nah, pertama masuk kolong yang ke depan, Mas. Terus ketemu Bang Gilbas. Bang Gilbas nanya logikanya. Bisa di mana? Bisa di mana? Di belakang. Di belakang. Kok masuknya ke depan katanya? Udah diganti sama dia masuk Masih ke belakang. Gua tambahin gua rem. Iya, dia ditambahin Gua dia rem masuk ke belakang. Tak. Tetap ganti oli tapi. Tetap ganti oli. Namain kata-kata. Ya Allah, dia Namain kata-kata. show 1 Mas, kaget aku. Dia show 1 latihan pulang dari kantor Limbat. Pulang dari kantor Master Limbat itu naik macan. Naik macan. Pas di Uspar, tiba-tiba naik elang. Loh, kok ganti hewan? Kok hewannya doang yang diganti? Gue sering gitu mas. Kan gue bikin grupnya Trimantra nih. Trimantra. Rizky juga tahu dekat dengan kami itu. Trimantra. Gua Faisal Agung, Fajar Mukti. Rizky juga sering merhatiin gua tuh apa yang gua tulis Sama yang ntar di tampil show, beda. Udah berubah. Kalau nggak ada yang hilang, ada yang nambah, ada yang berubah. Udah pasti. Tapi kan itu beresiko banget kalau di panggung. Lah, makanya gua nggak pernah nulis kata per kata mas. Gua selalu nulis poinnya doang. Oh, pokok-pokoknya. Pokok-pokoknya doang. Karena ada representatifnya Bang Abdul pernah bilang, dasarnya stand up tuh adalah cerita. Jadi pertahanin gaya lu cerita kayak nongkrong. Oke. Makanya gue nggak pernah nulis kata per kata, takutnya terpaku. Jadi Jadi gue nulis kaku poin-poin ya? doang. Kelemahannya nulis dari poin-poin doang, hilang, berubah, nambah. Tiba-tiba naik elang. Atau tadi dari macan ke elang. Iya, dan ada adegan nambahnya mas, naik elang tuh nabrak-nabrak ngindarin drone. Apa sih? Kemarin nggak ada drone-nya dah. Kemarin kalau naik macan nggak ada drone-nya. Berarti lo mengandaikan ini banget ya, apa kayak spontanitas gitu ya? Benar. Mas nonton video nggak? Nonton. Tahu yang saya roasting Mas Panji? Mas Panji ngapain sih ngeritik pemerintah? Pemerintah udah baik, ya kan? Udah ngasih makan gratis. Nah itu mas, komedi bohong yang elit. Sumpah mas, saya nulisnya di open mic. Nggak ada. Nggak ada mas. Nggak ada, Itu saya nulisnya gini. Tapi lo kelihatan berkelas banget itu. Jokesnya langsung. Wih, sangat tuh. Saya nulisnya, Bang Panji ngapain sih ngeritik pemerintah? Pemerintah kan udah ngasih makan gratis. Nah itu mas, komedi bohong yang elegan. Harusnya elegan, jangan sepatu Jadi jadinya elit. Lucu banget. Berubah. Ada yang dia belibet, ada yang dia kepelintir katanya di yang babak pertama kepelintir dia. Afiliasi. Iya. Iya. Jadi apa ya gue yang kemarin ya lupa gue. Lupa aku pokoknya. Afiliat. Efisiensi. Efisiensi jadi afiliasi. Afiliasi. Kenapa jadi TikTok? Kenapa jadi jualan? Gue udah nanya Pak Jar online shop. Mukti. Jar apa Jar yang isu-isu lagi nih? Afiliasi. Efisiensi. Efisiensi. Oke. Gue inget sampai panggung.
Afiliasi. Kita kan yang tahu. Tapi orang di penonton memahaminya efisiensi. Iya kayaknya. Iya, tapi lo ngomong itu tapi orang ini maksudnya Tapi kan efisiensi. kita lucu Mas, kita yang tahu prosesnya kan. Jadi itu aku tuh gak bisa marah sama Firza. Dia aja suka aneh Mas. Kok berubah sih orang ini? Orang akhirnya nerima untung teman-teman dah. Ya udah ini Firja Kor ini. Apa ada yang ini Ja? Yang nah itu apa yang di show 1 yang di grand final yang kebalik ya kebalik Dari kok marah dari mulut, dari motor keluar mulut. Kebalik. Dari mulut keluar motor. Tahu nggak itu kenapa Mas saya teriak kebalik? Kenapa? Abang-abang kan saya Rame, sekarang sini. Kan penonton agak deket sini. Ada abang-abang nih sebelah sini. Saya lupa mukanya gimana, pokoknya terima kasih abang itu. Dia bilang ngomong, kebalik Mas. Gitu. Langsung Tapi teriak. kedengeran dia. Kebalik. Kebalik. Ada abang-abang sini ngomong, kebalik tuh. lucu banget itu lucu banget Tapi itu final itu pecah itu show sih jadinya, bukan final sih. Iya, alhamdulillah. Dan kalian bertiga menjadi diri kalian sendiri-sendiri tuh. iya Satu hal yang buat gue itu baru pertama kali nonton live kalian tuh. Biasanya kan lihat dari TV dan sebagainya. Dan nonton live sama di yang dimunculkan di TV kan beda sama sekali tuh. Karena dapat energinya, lo dapat keseruannya, tambah GJLS yang kacau abis itu kan. Nah untuk show-show kayak gitu, lo kalau manusia normal kayak gue tuh sering ngalamin stres gitu ya. Iya. Kalian ngalamin nggak? Karena kalau stres ngapain? saya ya Allah saya apa ya makan udah nggak jelas sudah Heeh. ngopi doang rokok doang udah di karantina stres tuh apa karena stres rilis saya cuma main game Mas. Main game Iya, dan itu main game yang nggak bisa sejam 2 jam yang panjang. iya game-game story PS apa bukan yang Mobile Legend bukan yang karena tambah stres lagi kalau main game yang ada Kayak menang kompetitif kalahnya. ya. Menang ya udah cukup gitu satu game. Kalau kalah kan bisa muncul mulu stres gitu. Lumayan inilah kadang itu saya juga lagi perbaikin sih. Maksudnya emosi kadang emosi banget gitu kalau lagi stres. Saya tuh di kamar kayaknya nggak tahu anak-anak kayak nggak tahu itu saya udah berapa kali banting HP gara-gara nggak nemu punchline. Serius? Iya. Gara-gara ini apa ya sampai ninju diri sendiri tuh udah apa ya karena gregetan banget Mas. Ini sisa ini loh ini. Tinggal punchline-nya. Iya, sisa ini ku badanin tidur aku nih nyenyak gitu. Tapi nggak nemuin sampai pagi. Lalu stres, masuk kamar gua, hai. Iya. Kadang itu kamar dia Mas. Oke. Kadang mereka lagi hai, aku masuk nyeletuk 3 kali tak udah happy balik lagi ke kamar stres lagi aku nulis ulang. Kamar gua nggak ada materi Mas. Oke. Nggak ada. Kamar karantina. Jadi komik-komik ngumpul di kamar gua. Hai, kagak bikin Kayak materi. stress rilisnya di kamarnya dia kayak. Iya. Jadi kalau pengen nulis materi balik ke kamar masing-masing. Tapi mau Kamar gua rilis nggak ke dibikin. kamar lo. Karena keunggulannya kenapa begitu? Karena Firza itu tadi pointer tadi Mas. Kalau saya benar-benar kata per kata. Oke. Jadi nggak bisa tuh yang happy-happynya Lepas gitu. banyak gitu. Dan kayaknya bukan lo kan karakter bukan lo. Iya. Nggak bawain apa-apa kalau aku happy malamnya ini besok aku kosong di panggung. Kalau Fir gimana lo? Kalau menghadapi stres, lo pasti stres juga meskipun lo punya Stres. poin-poin, lalu menghadapi nanti gua respon aja tapi pasti stres. Lo gimana kalau menghadapi itu? Salah satu bukti gua stres, boleh aja teman-teman timnya Mas Parno segala macam ke bawah. Gua kan tapping hari Rabu, tiap hari Rabu hilang suara gua Mas. Bukti gua stres ya Ki. Oh iya. Tiap hari Rabu gua hilang suara. Sampai tim suci nyiapin dia kunyit. Buat mengeluarkan, bukan kencur. Kencur iya. buat dimakan sama Itu dia. pas show 3. So 3 Karena show 1, show kedua teriak komen dia. Bang Radit jelek ke gua. Wah, itu stres luar biasa gua. Tambah show ketiga, stres. Mas. Hilang suara. Apalagi udah anak lo nama dia lagi. Iya, hilang suara gua di show ketiga, Mas. Cara ngatasinnya apa ya? Nggak ada, udah emang harus dijalanin kayaknya itu deh. Aku sholat sih. Sholat duha aku paling Itu rilis. lumayan rilis membantu Mas. Tenang sedikit gitu. Cuman kembali apa ya? Aku ngelakuin stresnya mungkin kenapa kita nggak tahu ngilangin stresnya gimana karena kita tiap minggu begini Mas. Dia dari 2015, saya dari 2011.
ini yang kita lakukan gitu. Paling ya mual-mual, Iya. muntah paling. Psikosomatis itu biasanya kan. Itu tapi kayak gitu mas, mual-mual tuh kayak misalkan ada acara atau mau show kemarin suci, mual selalu mikirin Allah ngapain dah kita gini. Iya. Cuma nanti lama kita nggak stand up lagi, kangen mas rasa itu. Kangen. Stres itu tuh ngangenin ya, candu gitu. Kadang kayak hidup baik-baik, nggak stand up ini Kan kalau baik-baik. karena nggak stres aja. Saya butuh stresnya. Saya butuh stres tulis, saya butuh stres manggung. Oh, cara gua ngilangin stres adalah sebelum naik stand up, gua selalu main kartu mas. Kartu Game, Ya, game game. kartu, gua pasti main game dulu. Gerza logika baru gua matiin, baru naik. Oh, oke. Cara gua ngilangin stres Ya, ya. aku denger lagu paling Denger lagu. sesaat sebelum naik backstage ya mas. Saya denger lagu pasti. Itu termasuk kalian pas final kemarin? Iya, Melakukan mas juga? main kartu selalu mas. Jadi harus main game. Ya, komik selanjutnya Firza Logika, baru gua matiin. Dak, Nitip baru gua. jalan. Ah, oke. Jadi beneran harus lupa sama materi, naik ke atas panggung gua bercerita gitu. Jadi gua udah nggak sempat ngebadanin lagi. Oke. Saya harus lagu itu doang tuh. Lagu. Lagu Perunggu, album Memorandum, udah random aja. Wah lumayan Masuk. nenangin. Itu menenangkan ya. Tapi pernah nggak kejadian kalian udah prepare, udah siap semua gitu, termasuk lo pakai poin-poin tapi nggak pecah? Sering. 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 Dan Sampai apa yang lo lakukan ketika panggung nggak merespon dengan baik atau nggak pecah itu? Satu stres, Stresnya tambah. stresnya nambah. Apa ya? Pulang lebih cepat, nulis lebih cepat. Pulang lebih cepat atau lebih Nulis cepat? lagi paling. Mhm. Kalau itu sama nggak tahu kita tuh ada peraturan mas di stand up comedian tuh ada peraturan jam 10 pagi dilupain. Jam 10 pagi dilupain maksudnya? 10 clock apa ya? 10 clock rule apa gitu. Pokoknya mau kita sepecah apa, mau kita seanyep apa, Jam 10 pagi. jam 10 pagi udah. Harus selesai. Iya, Lupa. kembali menulis, kembali ke rutinitas. Ah, oke. Karena kan nggak bisa dipungkiri jadi stand up comedian kayak atlet kan mas. Latihannya nulis, open mic apa dan harus disiplin menulisnya gitu. Di menulis kan ada disiplin, Ya. ada menulis kan disiplin ilmu gitu. Jadi harus ada kata disiplinnya sebelum ilmunya gitu. Jadi mau nggak ada alasan sih mas. Mau kita sejelek apa malam itu, udah lupain jam 10. Iya. Sepecah apa malam itu juga lupain jam 10. Oh, ini kan membantu kita kayak living in the moment juga kan. Nggak nengok lagi ke belakang jauh gitu, tapi lo hari ini ngapain gitu ya. Iya. Nah, itu yang menenangkan juga ya. Dan di Suci kayaknya nggak terlalu menenangkan karena habis Rabu taping udah sepecah apa, Kamis udah dikasih tema nih lagi. Jadi nggak bisa waktu redanya. Nggak bisa ngeriset, jadi tambah stres. Jadi kayak kompetitif banget dan itu rapet ya. Oh, terlatih di situ jadinya. Bener. Udah ada tiap hari mas, tiap minggu apalagi. Kalau kita kan komika daerah kan tiap minggu. Iya, Open iya. mic. Kalau di sini tiap Tiap hari. hari. Selalu ada. Minggu doang nggak ada. Rapat gitu ya jadi. Kalau lo Fir gimana Fir menghadapi misalnya kejadian gitu, wah nggak pecah nih, salah nih poin-poin gua nih. Nggak ada udah. Set, open mic set, nggak lucu. Turun. Hai. Tapi materinya nggak gue buang. Oke. Gue simpan karena gue percaya mungkin waktunya kurang tepat. Nanti pasti gue balikin lagi materi itu. Oke. Karena Reset lagi. Faktanya mas, materi final gue yang ngomongin anak gue itu namanya Raditya, Adriandi sama Panji itu tuh harusnya materinya bakal gue keluarin di show 1. Oh. Gue nyoba di open mic Jaksel, nggak lucu. Hmm. Gue simpan akhirnya, gantilah materi gue bawa materi Di Mas final Rinda. lagi. Iya. Kepanggil lagi materi itu pas di final, gue balikin lagi dan work Pecah. kan akhirnya kan. Ya, ya. Gue tuh merasa materi itu memang ada beberapa hal butuh waktu aja. Oke. Iya. Materi yang istri gue saingan sama Abri Perbatasan untuk dapetin istri gue, itu juga materi sebelum gue suci juga mas, udah lama. Dan nggak pecah. Dan nggak pecah, nggak lucu materi itu. Memang butuh waktu aja kayaknya, butuh waktu sampai ketemu sudut pandang baru atau ada kejadian baru juga di ini. Ada pematangannya Iya, ya. Tapi bukan berarti nggak perlu sampaikan dan gagal itu sebenarnya sesuatu hal yang wajar aja gitu. Itu kan pematangan untuk materinya sendiri kan. Iya benar. Dan makanya kalau misalnya gue open mic dan nggak lucu dan ya nggak apa-apa dan gue nggak harus stres, materi ini harus selesai hari ini. Gue tinggalin aja, nanti mungkin kalau ada momen apa gue bakal Itu bisa dipakai panggil lagi. iya.
fokus sama materi yang lain dulu aja gitu. Gue nggak selalu memaksa harus 5 menit ini harus pecah banget solid nih. Kalau belum solid gue nggak boleh pindah materi. Enggak, gue nggak lucu, ya udah tinggalin aja, nanti aja lah gitu. Jadi nggak begitu dipikirin. Stres mas gue kayaknya kalau apa-apa dipikirin bener dah. Kayaknya gue pengen hidup sesuka hati gue mau. Hati gue mau seneng-seneng, ya udah seneng-seneng aja, nggak harus dibebanin sama pikiran. Karena dua hal yang beda nih, hati sama pikiran. Ya, hati sama pikiran sesuatu yang beda. Nah, sekarang kan industri ini kan berkembang besar ya. Tidak 15 tahun terakhir kita lihat kan, ya industri komedi Indonesia emang dari lama juga ada ya. Tapi dalam bentuk yang baru, stand up ini kan kira-kira 15 tahun ini ya. Lo ngelihat industri ini dan apa yang lo mau letakkan harapan lo di industri ini? Apa ya? Berat sekali pertanyaan. Saya tidak pernah mendapatkan pertanyaan begini, Mas. Apa yang mau apa ya? Kalau gue sih berharap industri ini tetap bakal berkembang, bakal terus jaya gitu, terus ada di industrinya sendiri gitu. Karena kayaknya bakal jadi suatu kebanggaan gitu bagi gua hidup masih di zaman dimana gue masih ngeliat Mas Panji gitu, masih murni gitu komedinya gitu. Benar. Ya walaupun dari Mas Panji ke kita tuh jauh banget ya, harus ngelewatin siapa-siapa dulu. Setidaknya menurut gue ini masih satu generasi nih. Kita bisa ketemu Mas Panji langsung, minta ilmunya langsung gitu. Dan kalau kita lihat kan sebenarnya industri hiburan hari ini atau ya mungkin 10 tahun terakhir ya, pengisinya kan teman-teman di stand up semua. Iya. Itu kan yang gue ngelihat ini, makanya tadi gue lihat apakah ini sesuatu yang kebetulan atau enggak, atau memang kalian udah menyiapkan secara jauh ya ekosistemnya. Dan hampir semua pemain atau pemenang di Suci itu kan punya ranah ranah di industrinya ya, di entah hiburan ya. Umumnya sekarang jadi penulis skenario, bahkan sutradara, bahkan milik sebuah PH gitu ya. Kalau saya sih berharap itu nggak di setting ke situ gitu. Karena kan kita besok community ya, komunitas selayaknya komunitas pada umumnya gitu. Tempatnya orang bersenang-senang yang punya satu hobi gitu ya. Apa gitu. Ya mungkin besarnya ini juga nggak bisa dijelaskan dengan data atau empiris atau apa gitu. Mungkin ini fenomena aja gitu, bisa sebesar ini gitu. Saya juga kaget gitu, kayak abang-abangan banyak banget nih, di mana-mana ada abang-abangan gitu. Kalau saya tapi harapan saya sama industri sih gede banget, sama industri stand up dan ini, hiburan ini gitu. Karena ya itu tadi saya itu cita-cita saya stand up sampai umur saya 60. Kenapa 60 di set sebagai? Saya penasaran opini saya apa di usia itu. Saya makin cranky apa gimana, apa pandangan politik saya berubah apa. Hal yang saya bahas malah tambah aneh gitu. Saya penasaran umur saya segitu ngapain sih gitu, stand up tuh bahas apa gitu. Kalau sekarang aja bahas ini, apalagi nanti gitu. Saya itu sih fase-fase itu kayak 30 ntar kayaknya bahas apa gitu. Kayaknya 35 udah nikah dah. Kayaknya udah bahas istri dah 35 gitu. 40 anak udah 5 tahun udah masuk TK gitu. Sampai 50 kan anak udah pada gede, itu udah lain lagi tuh. Oke. Jadi lo mau melanjutkan perjalanan ini dengan pengalaman harian lo juga ya? Harapannya ke situ ya? Karena kayaknya saya habis baca playbooknya Sunpras, ada komik Jogja. Dia ya itu cara menggali materi adalah hidup. Karena belajar banyak ketika hidup gitu. Hidup sewajarnya hidup aja gitu. Ngapain gitu. Oke. Karena perspektifnya beda-beda ya. Dan berkembang juga sih biasanya. Apalagi kalau kita punya fase yang berubah-ubah kan. Bener. Tadi kerja, nikah, punya anak, anak sekolah, misal anak menikah itu mungkin ceritanya lain lagi gitu. Ini anaknya masih kecil. Ntar anaknya TK beda lagi pasti ceritanya. Beda lagi. Oke. Ntar anaknya SD beda lagi. Sampai anaknya punya anak beda lagi perspektifnya. Iya. Bisa jadi aku yang tua ntar jadi Firza komedinya. Firza jadi bener, nggak ada yang tahu mas. Iya, perkembangan masing-masing jalannya beda ya. Tapi berarti pengalaman itu penting banget ya, kejujuran lo menyampaikan itu based on pengalaman kalian kan berarti ya.
bisa nggak pakai materi yang pengalaman orang dan bisa pecah nggak biasanya? Nah, kayaknya menurut gue ini pandangan gue pribadi. Maksudnya kejujuran ini adalah kita menjadi diri sendiri, Mas. Bukan menceritakan kejadian seutuhnya. Oke. Jujurnya kayaknya ya, ini menurutku lagi. Pengalaman Stand up orang. itu, jujur itu kita menjadi diri sendiri, enggak kita ubah-ubah kita harus jadi ini. Enggak kita ubah-ubah jadi harus ngerti politik banget, enggak. Iya. Tapi jadi diri sendiri. Jadi kalau misalkan ditanya bisa nggak bawain pengalaman orang lain, bisa aja. Tapi dari perspektif Tapi kejujuran diri lo. kita sendiri, iya. Oke. Jadi jujurnya itu adalah jujur dari diri kita. Karena emang fair-fairan aja, Mas. Materi saya kan terkenal materi bohong kan. Tapi saya, kalau seandainya saya terjebak di cerita itu, hal itulah yang bakal saya lakuin gitu. Oh, oke. Jadi saya jujur aja, misalnya kejadiannya yang kayak, ya saya kalau naik elang gitu, pasti ngindar-ngindarin drone. Karena kejujuran saya pasti bakal begitu, yang saya lakuin gitu. Kayaknya yang disebut jujur dalam stand up itu adalah menjadi diri sendiri, menjadi pikiran sendiri, tanpa dipengaruhi orang lain. Meskipun ada faktor lo belajar, lo Iya, menjadikan benar. seseorang panutan, tapi akhirnya lo jadi diri sendiri, Iya. itu jadi kejujurannya di situ Iya. ya. Benar, menurut saya gitu sih jujurnya tuh. Jadi kayak semacam journaling aja, Mas. Ya, Apa yang kita rasain hari ini ya catat, catet gitu. diingat, dikembangin. Mau bagus mau enggak gitu, mau indah atau jelek hari ini gitu. Kayaknya untuk refleksi diri sendiri juga, Mas. Kalau saya nangkep stand up. Ya, ya. Dan biasanya umumnya stand up itu melakukan itu dengan sangat disiplin ya. Journaling, melihat peristiwa, mencatat, mengingat. Kayak tadi kan lo naik motor ya, lo pasti di jalan sambil mengingat-ingat tuh hal-hal yang wah ini kayaknya jadi pecah nih kalau diceritain, karena itu kan pengalaman unik kan, pengalaman harian yang didapat ketika lo dalam situasi yang sangat intens, fokus gitu kan. Tadi kalian nyebut komunitas, nah ini mungkin apa yang kalian bayangkan sebagai komunitas untuk mensupport industri ini? Karena kan gue lihat kayak tadi kita ngomong soal GJLS gitu ya, komunitasnya kan begitu deket banget ya, sampai lawakan yang belum keluar aja mereka udah bisa ketawa tuh, karena hal-hal yang sifatnya sangat intim dengan mereka itu. Nah, untuk komunitas sendiri gimana kalian melihat dan perlu dirawatnya kayak apa sih? Sejauh ini yang saya lihat ya, ya dirawat dari dulu begini-begini aja, Mas. Open mic rutin, Oke. tempat sharingnya ada gitu, aktivasi eventnya ada gitu. Jadi kayaknya langkah-langkahnya dari dulu Seperti itu. bener aja gitu. Karena dari dulu udah begini. Dan sekarang pun masih begini gitu. Dan makin berkembang kan. Jadi kayaknya nggak ada special treatment yang kayak harus gimana gitu. Yang cukup jalanin ini, insya Allah mah ke depan ada aja gitu. Setuju sama. Ya. Karena komunitas itu apa ya? Tempat kita belajar attitude. Iya. Kalau untuk kita personalnya ya, Ya, belajar dan attitude. harus ada gitu. Karena selain belajar komedinya juga, attitude-nya juga belajar di situ. Kayak kalau gua kan di Jaksel tuh ada Popon Kerok, seniornya. Popon Kerok. Popon kerok. Nah, itu tuh yang neken gua untuk disiplin waktu segala Oke. macam gitu-gitu dalam berstand up kalau misalnya Iya, kompetisi iya. TV ya. Nah, itu tuh attitude yang kayak gitu kan didapat dari senior-senior terdahulu. Dan itu di komunitas Dan ya. itu adanya di komunitas. Mhm. Jadi kayaknya tetap harus ada dan harus tetap apa sih, mengayomi ya. Mengayomi. Nah, nggak bisa ninggalin junior Iya, iya. tuh Iya, komunitas. iya. Begitupun juniornya Harus di nggak situ. bisa ngerusak komunitasnya, nggak bisa bad attitude. Dan dia- Iya benar ya. Kalau yang dibilang Firza tuh benar tuh. Dan terkadang tuh ada fakta juga, ada juga yang komunitasnya udah mati karena aktivasi tadinya yang tadi tuh udah nggak ada tuh, Mas. Banyak gitu lumayan. Tapi ya kadang ntar balik lagi. karena gitu juga seniornya nggak mengayomi, juniornya Nggak bad respect. attitude semua, iya. Open mic kayak nggak diseriusin lagi. Oke. Open mic cuman buat nongkrong. Akhirnya mati sendiri komunitasnya. Ya, ya. Padahal itu kan dua yang saling ngisi kan. Si open mic-nya atau si stand up komediannya dengan komunitasnya. Iya. Dan itu kembali ke persetujuan komunitasnya masing-masing, Mas. Kayak di Kalimantan Timur tuh ada stand up Indo Sangatta. Ini udah sangat kan? Sangatta itu kan banyak pegawai tambang. Nah, anak komunitasnya banyak pegawai tambang. Jadi mereka open mic ya nunggu shift. Nunggu mereka Kapan panggil selesai? junior, iya. Oh, Jadi oke. kadang open mic tuh sebulan bisa 2 kali doang karena
Karena liburnya dia kan masuk panjang terus libur dan nggak semuanya libur gitu karena beda Dibagi. perusahaan gitu. Tapi namanya mereka mau open mic ya tetap dijalanin gitu. Jadi unik masing-masing komunitas juga perlu diperhatikan juga ya. Ini deh, Faisal Agung. Nah, dia dari komunitas Jombang. Jombang. Dia senior. Mau mengayomi, ngechat di grup lo, ayo mau kumpul nggak, Iya. mau kombut, Oke. mau Jadi emang rawat betul ya. dia Bareng sharing-sharing. Juniornya kagak ada yang bales. Akhirnya mati sendiri komunitasnya gitu. Dia lagi mau aktif lagi gitu-gitu. Dan harus emang gayung bersambut antara Iya. senior sama junior. Dan kalau kita lihat di industrinya, baik yang kemudian turunan jadi banyak banget stand up komedian, ada festival, lalu ada turunannya ke film dan sebagainya. Mereka kan juga menghidupi industri itu, komunitas itu Iya, kan, benar. support. Kalau kita lihat misalnya agak lain itu kan basicnya adalah stand up komedian semua tuh Iya. yang main. Dan dari komunitas. Dan dari komunitas juga itu kayaknya. Artinya ada saling, apa ya, kalau gue ngeliat tuh kayak lo nggak bisa hidup tanpa komunitas. Makanya komunitas juga harus jaga kan. Iya. Sesuatu yang sifatnya memberikan energi ke lo nggak bisa mengabaikan itu. Benar Mas. Oh, dan juga komunitas itu dirawat juga oleh presidennya. Iya. Dengan Pak, kan presiden stand up Indo sekarang Pak Ajis. Mm-mm. Jadi Ajis Pak Ajis Doaibu. tuh iya, Ya, ya. mengkomandoi semua komunitas se-Indonesia. Mhm. Misal kayak kebijakannya untuk semua komunitas tahun ini harus ada SUN. Ya, Sun mungkin itu apa? SUN Stand Up Night. Oh, Jadi stand kayak up night. acara tahunan dari komunitas daerah-daerah gitu. Dan Oke. mengundang bintang tamu komik nasional. Oke. Komik-komik yang sudah nama besar Oh dalam itu industri. ekosistem yang membantu untuk tetap bertahan ya. Dulu komik daerah kita itu incerannya Sun. Oh oke. Pengen naik Panggung di Sun. paling besar itu. Panggung paling besar bagi kita Stand up dulu night. itu Sun, stand up night. Mhm. Mhm. Dan untungnya dirangkul oleh Pak Ajis. Pak Ajis Pak itu Presiden untuk- ya? Iya. Udah semua bikin SUN supaya mungkin tiap kota tahu, oh ada komunitas aktif segala macam. Terus dikasih subsidi juga ya, subsidi untuk komik-komik nasionalnya. Untuk Jadi jalan. harganya jauh lebih murah gitu-gitu. Ke daerah Untungnya gitu ya. presidennya juga merangkul komunitasnya. Mhm. Mhm. Karena kayaknya kita juga sadar gitu, karena komunitas ini sangat vital gitu ya kan, Iya, benar. untuk industri stand up-nya. Iya, iya. Karena pematangan, lalu pembentukan, lalu ketemu jati diri atau supaya lo jujur pada diri sendiri kan lo harus menemukan dulu kan. Lo kayak apa nih? Baru setelah itu lo bisa merespon dengan gaya lo sendiri meskipun bukan pengalaman. Dan itu di komunitas ya kayaknya yang kuat. Kalau Mas pernah main ke komunitas, ngelihat komik-komik baru naik nih, yang baru gabung sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu, naik ke atas panggung bahasnya politik, bahasnya agama, dan kurang lucu Mas. Tapi nanti dia lambat laun, Berkembang, udah ya. 2 tahun, udah Iya. 3 tahun, udah mulai dia bahas Diri keluarganya Iya. berantakan, udah mulai lucu tuh akhirnya. Iya, iya. Tapi emang iya. selalu pola gitu kan dia. Iya. Karena kelihatan Mas, orang yang nggak nerima dirinya, masalah penerimaan diri tadi tuh ketika dia stand up, dia maksa, dia ngomong politik, kelihatan banget itu kayak Maksa ya. itu nggak genuine gitu. Berusaha banget gitu kayaknya. Lu nggak menguasai hal itu gitu. Saya juga nggak bisa ngomongin politik Mas. Karena emang bukan di situ. Iya, karena bukan panggilan hati lah gitu. Dan sekarang ada gitu. Tapi kan orang sampai pada mulai titik pengen. menemukan bahwa gua nggak cocok di situ, gua nggak pas di situ, dia kan memulai sesuatu dari yang common dulu kan. Iya. Dan di komunitas itu kan kayak lo ditempa kan. Ah lo nggak di situ lo maksa banget. Nah, dia sadar oh akhirnya gue bisa ngomongin yang lain di luar yang tadi. Kayaknya larinya Entry. tuh gini Mas, apa? Misalkan komik baru, bahas politik, bahas agama nggak lucu, ya kan? Akhirnya mulai, oh yang bahas yang dekat aja, bahaslah jati diri dia, mulai lucu. Akhirnya paham dia komedinya gimana, akhirnya dia tahu cara nulis jokes untuk diri dia gimana, barulah dia bisa balik lagi untuk bahas politik. Karena dia udah tahu cara menulis dia tuh gimana, Ya. treatment punchline untuk diri dia gimana gitu. Jadi ada proses pematangan ya. Heeh. Dia kan kayak tiba-tiba pengen masuk sesuatu yang sebenarnya dia belum Menguasai, paham betul iya, atau menguasai. Baru diproses di komunitas itu dia dimatangkan, dikuasai lalu kemudian dia balik lagi ke situ. Iya, balik lagi ke Ini situ persis baru. kayak lo tadi punya materi kan, yang awal nggak pecah itu lo cerita 3 anak lo kan, Iya. kan butuh waktu tuh. Iya. Kan kurang lebih kayak gitu kan prosesnya di komunitas atau di tempat lo dikembangkan, kemudian keluarlah di final malah pecah tuh ya. Makanya sebenarnya kita kan jarang bahas politik ya. Jarang. Tapi kalau ada kerjaan politik bisa kami Bisa. materinya Mas. Bisa. Bisa kami.
Harus bisa itu. Harus bisa. Nah sekarang kalian kan udah suci kelar nih. Apa yang berubah dengan semua ini setelah kalian juara 1, juara 2 nih, Aldo ya satu lagi juara 3. Apa ya? Wah apa ya? Naik gaji sih sebenarnya. Lebih ke naik gaji kita stand up ya. Apalagi Iya. saya nggak punya pengalaman kerja, Mas. Oke. Tiba-tiba saya hidup dari orang tua. Saya jujur saja, 29 tahun saya hidup. Baru ini ngerasain itu ya, punya uang sendiri, segala macem, punya kerjaan, itu baru ini jadi itu doang kayaknya, Mas. Yang berubah ya. Tapi itu kan lompatan yang cukup besar, dalam arti kan lo di keluarga kan dapat pressure yang begitu besar dari kakak kan. Benar. Dan lo 29 tahun hidup tergantung sama orang tua, dan ini punya kemandirian lah dalam tanda petik ya. Benar. Untuk oke. Ternyata ribet. Ribet. Tidak recommended menjadi dewasa bintang 1, jelek, nggak suka. Enak jadi anak-anak. Gue keuangan sih yang berubah, keuangan berubah. Keuangan. Sama ini yang ada satu hal yang gue pelajarin Mas. Kan gue sebelumnya kerja biasa normal lah. Masuk pagi, sore pulang. Kerja di sini emang duitnya alhamdulillah jauh lebih besar, sangat jauh lebih besar. Cuman ternyata kerjanya jadi 24 jam. Oke. Ini dapat kerjaan nih, stand up. Kerjanya masih 2 minggu lagi, 3 minggu lagi. Tapi lu udah mikirnya. Stres materinya udah dari sekarang, Mas. Udah, ya Allah, ini udah open mic, udah seminggu full. Malah jadi capeknya ternyata jauh lebih ini. Jauh lebih Intens ya, lebih padat gitu ya. Karena ya, karena nggak bisa dipungkiri juga kan, kita bosnya, kita karyawannya, kita HRD-nya, kita semua. Direktur keuangan sekaligus kan. Oke. Ternyata hidup di dunia mimpi tuh nggak selamanya bertabur bunga. Wis. Iya, men. Taburannya apa dong? Taburannya kegelapan asal. Tapi lo bisa mimpi kan ketika gelap. Iya benar. Ketika tidur. Taburannya Iya, kegelapan. taburannya kegelapan. Tuh, udah mulai masuk loh. Nah, Udah absurd nih. Udah siap nih. Jadi setidaknya ada perubahan lah ya. Ada perubahan, Meskipun lo ada sendiri malah makin kayak tadinya kerja 9 to 5 lah istilahnya, lo sekarang 24 jam. Jadi 24 Karena jam. handle semua sendiri ya. apalagi tiba-tiba misalnya dapat kerjaannya masuknya 2. Udah stres lagi tuh, yang mana duluan nih materi yang harus Lo dibuat. disiapin ya. Nah, karena gue sendiri Mas, gue selalu men-treatment gue ada kerjaan apa, gue harus materi baru. Oke. Supaya gue nggak tumpul nulis. Makanya setiap ada kerjaan pasti gue Cari materi baru. Meskipun audiensnya beda. Iya, Oh, itu pressure banget sih. Pressure. harus begitu. Kan itu yang kita lewatin tiap minggu, Mas. Iya, masa keluar dari kompetisi malah nggak dapat Nggak fresh iya, lagi kasih malah itu, jadi. iya. Oke. Justru malah lebih enak sekarang. Lebih Ya kan? enak. Nggak harus yang dinilai. Benar. Jadi lo ngalir aja ya. Ngalir, bebas. Terus ngelihat senior-senior, abang-abangan yang sekarang, kan itu satu sisi nggak tahu apakah itu pressure buat lo atau malah sesuatu yang membuat lo ngerasa, keren nih, banyak ruang yang bisa ditembus Keren, untuk Mas. ya. Insight-nya jadi banyak. Hmm. Kalau misalnya kita mau kemana, ada yang bisa ditanya gitu. Oke. Kalau begini caranya gimana ya bang? Gitu. Ntar dikasih tahu Oke. segala macem. Dan abang-abangan di atas juga baik gitu, nggak kalau ditanya pasti Jelasin ya. jawab gitu. Ya itu kan bagian dari tadi komunitas tadi ya. Yang senior mau memberikan ilmunya, yang junior juga respect kan ke mereka dengan segala kemauan untuk mendapatkan ilmunya. Tapi kita harus ngelompatin dulu ya untuk nanyain senior-senior yang sekelas kayak Bang Rigen, Bang Rismo. Karena kalau misalkan baru masuk 2 bulan langsung nanya, nggak boleh, nggak boleh. Harus ngelewatin dulu komik-komik yang baru setahun tapi Iya, tahapannya. suci, Iya, gitu. nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Oh gitu ya stand up ya, masuk stand up ya nanya Bang Rispo, nggak bisa. Ntar dulu nunggu lu. Ini kayak hierarki di tentara juga kan? Iya. Nggak bisa loh, prajurit bisa nanya ke jenderal gitu Iya, kan? iya, benar, benar, Ada benar. tahapannya Nggak kan? bisa. Mungkin juga nggak nyampe juga kan? Jadi kayak Stairway to Heaven aja gitu. Bisa. Lagu Led Zeppelin. Jadi panjang itu tangga-tangganya ya. Nah kalau gue baru nggak abang-abangan di stand up tuh ada ya? Gue taunya abang-abangan tuh di BUMN doang. Ada di stand up ada. Itu dianggap senior gitu ya kalau abang. Senior. Kayaknya di semuanya ada dah mas. Maksudnya yang di komunitas Beyblade juga ada abang-abangannya. Oh tapi beda Ki, ada 2 hal. Apa? Ada 2 jenis. Satu abang-abangan, satu lagi senior. Ya. Oke. Kalau senior ialah
udah jarang ke komunitas karena di industri mulu, masuk TV, podcast. Oke, itu Penny senior. Kalau abang-abangan dia masih sering ke komunitas. Iya. Karena nggak sibuk di industri. Iya, itu Nggak ada abang-abangan. kesibukannya. Oke. Iya, gitu. Oh, itu pembedaannya. Itu dari kami aja sih. Bisa kami. Berarti kayak Iya. Ernest itu berarti senior ya? Senior. Oh, kalau Ajis abang-abangan. Bang Haji senior. Oh, senior juga. Di industri. Oh, Papres oke. lebih tepatnya. Oh, Karena Papres dia ya. masih harus ngayomin ke bawah. Iya, iya. Gitu. Mhm. Tapi kadang di industri juga gitu. Jadi dua kan. Kalau Rian senior. Senior. Oh, Contoh oke. abang-abangan siapa ya? Panji Panji senior. senior. Kalau tahu Rais Merasa Besi, Ya, Rais Marasabesi, oke. Itu abang-abangan. abang-abangan. Oke. Belum terlalu banyak jobnya di industrinya. Industri? Cuman akhir-akhir ini sebenarnya lagi banyak sih. Hmm. Dia jadi komkon segala macam. Cuman lagi sering main ke komunitas. Oke. Lagi sering main ke komunitas. Nah, satu hal yang membuat dia menjadi senior kan karena waktunya nggak banyak dipakai di Iya. komunitas kan Iya. untuk industri, dan menurutku juga itu bagus juga Kadang karena dia jadi tempat ngembangin. healing mereka juga kan. Iya. Datang ke komunitas. Ke komunitas jadi tempat healing mereka gitu. Dari kan nggak bisa dipungkiri kerja industri ini capek dan Capek, padat banget melelahkan dan juga sih. menguras mental pikiran banget gitu. Itu yang 24 jam jadinya gitu. Iya. Nggak stop-stop. Datang ke komunitas tuh ketawa gitu, kayak happy lagi, nggak ada aturan ini, nggak ada aturan itu, gitu, stand up aja gitu. Kadang ada yang cuma nonton doang. Ya, kayak itu kan mengembalikan energi awal dia kan. Iya Iya. benar. Kan biasanya orang kalau pada suatu titik gitu ya, entah dia tinggi atau apa, untuk dapat energi murninya lagi dia datang ke tempat dia berasal Betul, kan. iya. Dan itu gue juga sering alami itu sih. Oh, ketika gue lelah gitu dalam pekerjaan ini, gue datang ke tempat di mana gue dulu pernah dapat energi yang gede gitu. Entah itu inget lagi atau jalan lagi, dan di sini komunitas punya peran ya. Tapi Mas sebagai jurnalis Mas ya, apa ya kata-kata tepatnya, memandang cara menulisnya komika dengan beragam gitu di pandangan jurnalis itu apa Mas? Kayak Gua oh, ini ngelihat- ada warna baru atau ada Gue tulisan ngelihat kadang-kadang ada kemiripan yang banget antara jurnalistik sama stand up comedian. Misalnya kalau gue ngikutin cara Panji menjelaskan lalu kemudian dia bikin stand up gitu, atau teman-teman misalnya yang basicnya jurnalis si Soleh misalnya, Kang Soleh. itu pertama yang dilakukan kan riset. Riset itu dari macam-macam tuh. Ya lo denger komik orang atau lo dapat cerita orang, itu riset dulu tuh. Yang kedua observasi. Nah observasi ini kayak datang ke komunitas tuh observasi tuh. Atau ngalamin langsung. Misalnya lo ada materi nih tentang naik motor, gue ngalamin juga naik motornya nih. Oh ternyata yang gue alamin beda. Yang terakhir interview, ada wawancara, atau ngajak ngobrol, misalnya nanya abang-abang atau senior. Nah gue ngelihat di komika itu jauh lebih berani dan jauh lebih beragam melakukan itu. Kalau jurnalistik kan ada pakemnya tuh. Iya. Yang Ada faktual, ada hal yang lo nggak bisa keluarin meskipun itu benar gitu. Oh, iya. Kalau di stand up kan lo sangat leluasa itu. Tapi menurut gua metodenya mirip. Metodenya sebenarnya lo mau menyampaikan kebenaran kan? Iya, Dan jurnalis juga melakukan itu. Nah, cara menembus untuk menyampaikan kebenaran kalau di stand up nggak tahu. Mungkin ada pakemnya juga, gua nggak masuk di situ. Tapi kayaknya lebih ini deh, lebih longgar. Iya. Lebih berani, lebih punya kemampuan untuk jeber gitu. Iya. Kalau jurnalistik, wah, lihat dulu kan, ini siapa nih mau kritik nih? Siapa nih yang akan ini? Nah, efeknya apa nih kalau ini? Bedanya kayaknya di situ sih. Kalau gini deh, kan ini Mas, kemarin tuh ada sesi roasting Pak Anies. Itu kan menurut saya salah satu hal kami riset. Akhirnya saya pun riset, harus nulis kata per Iya, kata iya, karena iya. harus ngelihat biografi dari Pak Anies. Oke. Karyanya apa aja. Kalau dalam jurnalis, roasting itu mirip nggak untuk jadi berita, Mas? Karena kan itu menggugat juga kan? Iya, iya. Kalau di berita biasanya kita bentuknya itu kritik. Kritik tapi biasanya nggak ad hominem. Ad hominem itu nggak langsung ke orangnya, tapi pada kebijakannya. Misalnya gue punya pengalaman ngeritik di istana itu tahun 2008. Mungkin kalian baru bayi atau kecil-kecil ya. Iya, masih kecil, 2008. masih kecil. Waktu itu krisis ekonomi lah. Ada Bank Senturi kalau kalian ingat tuh. Nah, waktu itu presiden, waktu itu Susilo Bambang Yudhoyono itu menyatakan mencintai produk-produk dalam negeri sebagai kampanye. Kan itu kampanye tuh. Nah, pada satu ketika gue ngeliat ada menteri yang nggak pakai produk dalam negeri, pakai tas merek LV lah gitu kita sebut. Dan kita nggak bisa langsung nyebut si menterinya pakai tas LV. Dan kalau di stand up mungkin itu bisa bisa dengan sangat mudah. Tapi kami membungkusnya dengan menjaga si privasi atau
si pejabat ini, tapi pesannya yang penting nyampe. Pesannya nyampe apa? Kritiknya bahwa apa yang dikatakan sama pejabat sama yang dilakukan tuh beda banget. Dia ngomong A tapi kelakuannya antinya A. Nah itu di jurnalistik tuh ada caranya tuh mengkritik itu. Misalnya nggak menyebut narasumbernya atau nggak nyebut si menterinya. Tapi nggak apa-apa, bukannya kita takut, bukan apa. Yang penting tuh pesannya nyampe aja. Dan pesan nyampe itu jauh lebih keren daripada lo pesan nyampe atau menyakiti orang. Kalau menyakiti orang kan pesan nggak akan nyampe. Nah peran itu sih kayaknya yang agak beda di jurnalistik. Kita terlalu barbar ya. Tapi butuh ruang-ruang itu. Karena kalau semua kayak jurnalistik, apa bedanya dengan stand up comedian gitu. Kayaknya sih butuh. Dan gue kadang-kadang seger, anjir ini berani banget nih ya menyatakan sesuatu yang di jurnalistik kita mikir 2-3 kali. Saya bahkan roasting Pak Anies itu paniknya setengah mati. Dihujat gua. Iya di netizen ya. Ya karena nggak pernah diperlakukan seperti itu oleh media kan. Meskipun kita Ada tahu. orangnya langsung mas, saya ini siapa gitu. Saya tuh siapa ini, gue tuh orang Samarinda tok itu maksudnya. Itu tapi menarik sih masalah yang tadi itu yang cara membungkusnya apa segala macam karena kita langsung orangnya ada gitu. Gua depan mata nggak Depan mata. tukang bohong. Dicecer gua sama pendukungnya. Netizen habis tuh ya. Habis. Tapi kan itu pengalaman juga kan, menarik kan, sesuatu yang, dan Pak Aniesnya juga no hard feeling juga kan ketika dia hadir Sangat di situ. menyenangkan, Pak. Iya. Di belakang panggung juga menyenangkan Pak Aniesnya. Emang pendukungnya aja nih. Iya, itulah yang kita sekarang ribet dengan segala macam di media sosial ya. Orang nggak tahu persis apa peristiwanya, lalu menilai dan mengambil penghakiman atas itu kan. Tapi itu satu hal yang ya plus minus lah. Iya. Itu keriuhan di stand up juga salah satunya karena media sosial juga kan. Iya. Ada faktor itu. Tapi jurnalis gitu ada yang ketersinggungan nggak mas? Kita bikin materi, ada aja orang tersinggung. Oh ada. Tapi mas berita gitu ada yang tersinggung? Ada, iya protes. Nah kalau kami difasilitasi ada 2. Satu dengan Dewan Pers. Jadi kalau ada pihak yang merasa dirugikan, itu mengajukan ke Dewan Pers bahwa beritanya nggak baik atau nggak benar atau perlu dikoreksi, itu datang ke Dewan Pers. Atau ada hak jawab namanya. Itu hak jawab juga diberikan dari media. Itu bisa langsung, misalnya ketika kita wawancara orang itu dia belum mau ngomong gitu. Tapi beritanya udah terlanjur naik nih. Nah dia ngasih keterangan setelah berita naik. Nah itu kan kayak hak jawab atau hak koreksi lah ibaratnya. Nah itu dimungkinkan. Nah itu jauh lebih bijak ya? Iya, dan lebih demokratis. Tapi itu setelah reformasi. Sebelum itu kalau bikin salah ya Lebih parah. PR juga. Lo bisa korannya ditutup, medianya berhentikan operasinya. Karena saya sempat mau jadi jurnalis mas. Oh iya? Saya pernah mau ngelamar salah satu koran di Samarinda gitu. Kepikiran, kayaknya nulisnya di sini aja lah, lampiasin gitu. Karena mirip sih metode kerjanya antara komika sama jurnalis. Gue ngeliat misalnya, kayak Soleh itu kan wartawan awalnya. Dia kan dia berangkat dari pengalaman, dari reportase, journaling tadi lo sebut. Lalu kemudian di medium jurnalistik itu dikeluarkan dengan etik dan metode dengan pakemnya. Tapi kalau di komedi kan bisa dengan sangat leluasa loh mecahinnya. Kelugasannya itu di komedi kayaknya didapat ruang deh. Dan itu harusnya emang terus dilanjutkan. Kalau gue nonton off air itu anjir nih kuat banget, berani banget gitu. Sementara kalau kita munculin di koran kan pasti nggak, atau di media kan pasti nggak seluas itu sih. Tapi metodenya sama. Dan jagain juga komunitasnya kan. Ini kan komunitas kan audiens kan. Jadi kalau masalah keluasan sih iya sih. Kita terlalu ini banget karena kita tahu intensi kita nggak nyakitin juga. Iya. Nah itu persis kayak jurnalistik. Jurnalistik itu pasal pertama di kode etik itu tidak ada niat jahat. Iya. Jadi di dalam kode etik diatur setiap pemberitaan itu dipastikan tidak ada unsur niat jahatnya. Kalaupun dia kritik bukan karena kejahatan tapi karena ingin memperbaiki. Jadi ada niat baiknya. Itu kode etik. Kalau membela nggak ada niat jahat, tapi ada unsur dalam tulisan tuh niat untuk membela. Salah satu sisi itu gimana mas? Ya patokannya adalah kebenarannya. Oh kebenarannya, yang penting untuk kebenaran. Lebih baik. Iya. Di kewajiban pertama jurnalistik mungkin stand up juga kan sebenarnya ingin menyampaikan kebenaran kan. Benar. Hanya caranya berbeda. Nah jurnalistik itu dengan metode riset bisa dengan observasi sama wawancara. Nah itu ketemu tuh kebenaran jurnalistik. Nah stand up juga menyampaikan misalnya lo soal
apa gitu, kebenaran sesuatu lu mau sampaikan, caranya dengan cara 3 tadi, tapi eksekusinya bisa sangat beda tuh. Iya. Dan kelugasan stand up kayaknya harus dirawat. Dan itu kayaknya nggak boleh dibatasi sih. Kalau dibatasi apa bedanya nanti dengan jurnalistik? Iya. Nah, ini terakhir nih, gue mau udah hampir 1,5 jam. Di setengah situasi yang politik kayak gini, stand up menurut lo masih punya ruang yang luas nggak untuk seleluasa itu, selugas itu? Ada kekhawatiran nggak kalau kalian manggung itu? Sejauh ini saya belum ada ya. Karena materi saya begitu-begitu tadi. Mungkin Apolitik juga? Tidak mungkin menyinggung. Oke. Saya nggak tahu, baru-baru ini rasa sama politik. Baru-baru ini pengen nyobain Masuk. materi politik gitu. Karena ya itu Mas, saya hidup sama orang tua, nggak mungkin ngerti politik dah. Kayak dulu saya antipati sama politik, nggak peduli, apatis. Walaupun saya lulusan Sosiologi. cuman Mas udah nyari duit sendiri, Baru mikir. kayaknya politik penting dah. Kurang nih, kayaknya ada yang kurang nih dalam hidup. Lagi pengen nyoba-nyoba itu. Ke Dan politik. selama politik ya kita di pandangan kita yang dalam nyari materi selalu ada yang aneh, masih lucu-lucu aja Mas. Dan nggak takut deh kayaknya. Kan kita nggak nyakitin. Ya, karena tadi niat awalnya tadi ya. Niat awal kita ini lucu loh, ayo ketawain gitu. Nggak yang kayak ini lucu, mereka harus introspeksi. Enggak. Itu masalah mereka, itu mau ambil introspeksi kan bukan hanya kita yang memaparkan ngurusin. aja Iya. kan. Oke. Sementara keputusan atau tindakannya terserah kalian. Terserah. Gitu? Oke, jadi membuat ruang yang luas ya. Halo Firsa? Ya sama sih, nggak beda jauh sebenarnya. Saya berharap kemelekan terhadap komedi dari lini atas pemerintah dan masyarakatnya. Jadi kita punya kebebasan untuk mengupload materi stand up, yang mana misalnya videonya di event gitu. Walaupun mengkritik pemerintah, tapi ada penonton dan orang ketawa, itu beneran pure komedi. Pemerintahnya jangan tersinggung, rakyatnya sebagai pendukung jangan menyerang, karena itu komedi. suasananya komedi. Oke. Kecuali saya ngomong depan kamera sendiri gini, pemerintah bla 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 bla, walaupun ada punchline-nya, Tapi nggak ada Beda. respon tapi nggak ada ketawanya. respon ketawa, bukan di atas panggung. Mungkin memang saya pengen menggugat, tapi Iya, iya. tolonglah kalau misalkan ada Di panggung, audiens itu tuh Lihat komedi, konteksnya ya. tolong melek komedi. Jangan Warga-warga dipelintir, jangan dipelintir. Nah, biasanya pelintiran tuh biasanya kalau udah dipotong-potong tuh. Iya. Diambil hal-hal yang menyudutkan seseorang atau mengadu domba satu yang lain gitu. Menghadapi resiko-resiko itu kalian gimana? Nutup akun. Apa lagi Mas, saya nggak punya apa-apa lagi. Gila kali orang masih tersinggung materi gue naik elang sih. Iya Mas, aku tuh bingung loh, ada yang tersinggung sama Naik materi elang. Firza. Kok bisa sih tersinggung sama materi Firza? Ya mungkin level komedinya belum nyampe kali. Belum ya. nyampe. Satu hal yang memang kita perlu tadi, melek komedi. Wah, Melek bahasanya komedi. keren juga nih, melek komedi. Ada melek huruf, melek komedi nih. Melek komedi. Ini kata yang unik nih. Kayaknya jadi materi stand up kocak nih. Iya, pemilihan diksi tadi ini Melek komedi. melek komedi. Thank you Firsa. Thank you Rizky. Terima kasih, Mas. Wah, kita bisa ngobrol ini istimewa nih. Kita hari Senin jam 8. Ini stand up paling berani menurut gua dari Jakarta. Saya seneng banget diundang di sini karena saya punya Trimantra tadi nih. Heeh. Saya Faisal Agung Fajar Mukti. Fajar Mukti nggak ikut. Saya bilang saya mau ada podcast sama Mas Inu. Fajar Mukti bilang saya mengidolakan Mas Inu. Waduh. Yang Saya- Jogja kan Fajar Mukti? Bukan, Yang di Malang. Oh, Malang. Saya sangat, kata Fajar Mukti, waktu gua stand up di KAI, Mas Inu duduk depan. Iya, Dua benar. orang yang membaca buku Mas Inu, kata Fajar Mukti. Dia mengidolakan. iya. Salam aja Mas dari Thank you. Fajar Mukti. Fajar Mukti. Trimantra ya. Trimantra. Iya, pecah tuh kemarin pas. Saya juga DKI. mengidolakan Mas Inu. Lalu. Lah, saya punya sepupu namanya Inu juga. Oh, iya? Saking mengidolakan Mas Inu. Ini mah nama anaknya dia. Kayak mirip dia pakai materi stand up lo dipakai nih. Orang Fajar bilang gini, kok bisa ya Fir jadi undang? Setara Jason Ranti gitu kan. Jason Ranti, SBY setara kita. Mirip. Iya, iya. Absurdnya. Nah, Mas, ini belang banget kalau ada kita. Gua yang lebih bilang nih kenapa ada gua ini? enggak, karena kalian dari Depok sama dari Pondok Pinang, ya deket-deket sini juga. Dekat sini. Ya Allah. Thank you ya, Firsa. terima kasih, Mas. Rizky, thank you. Thank you. Mengganggu Seninnya yang kusyuk biasanya.
Enggak, kita udah full seniman. Udah full seniman. Seniman. Jadi Senin tuh apa itu hari Senin? Apa itu hari Senin?